Nah, dengan Nasdem terjepit di bisnis Surya Paloh, konon begitu. Karena itu jangan heran kemudian mereka bertemu kepentingan untuk bergabung dalam Kim Plus ini. Nah, pertanyaannya begini saudara sekalian, begitu powerfulkah ya Istana Lama ini, J ini, sehingga dia bisa membuat orang tunggang langgang padahal masa jabatannya tinggal 2 bulan lagi. Maka perlu coba kita sekali lagi putarkan video Kodari untuk mengetahui itu. Coba dulu ya. Dari sana nanti kita akan bisa menganalisis siapa yang dalang, siapa yang wayang. Karena kelihatan P tidak terlalu aktif kelihatannya. J juga tidak terlalu aktif. Yang aktif itu kan D saja, Dasko. Kemana-mana dia melakukan bargaining power. Coba kita dengarkan dulu video dari Kodari ya. Sebesar-besar pohon. Kalau udah bawa kerja. Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Pohon beringin. Iya. Pohon jati. Bisa gede banget tuh. Alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu jadi perabot lu. lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati, Pak. Gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Di mana gedenya? Lu gak kelihatan. Ya tadi, Pak, ketemu tukang kayu. Dia punya perkakas. Kalaupun pohonnya udah tumbang, ya jadi tukang kayunya jadi perabot. Kalau presiden selanjutnya nggak izin gimana? Iya. Iya gitu. Artinya presiden selanjutnya berarti. Ya sudah keluar lah. Hah? Sudah keluar. Ini post factum. Ini ada izin nggak? Ada izin nggak? Itu nggak bisa disimpulkan di depan, disimpulkan belakang. Begitu kejadian, oh izin udah keluar. Mau izin mau enggak penting ya. Izin udah keluar. Izin udah keluar itu. Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? 08 dan dilaksanakan 08 setengah. Sudah fix nih Jakarta lawan kota kosong karena kayaknya sudah. Kita akan umumkan tanggal 19 dan dinamikanya juga akan kelihatan nanti antara tanggal 18 19. Apakah itu nanti kota kosong? Tapi saya yakin nggak kota kosong. 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 Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita akan membahas satu tema yang menarik ya. Kim Plus. Siapa yang dalang, siapa yang wayang. Siapa yang untung, siapa yang buntung. Nah, one thing for sure, kalau yang buntung sudah jelas Anies Baswedan. Dengan adanya Kim Plus, maka Anies diperkirakan tidak bisa nyalon lagi. Setelah keluar pernyataan dari 3 partai bahwa mereka akan meninggalkan Anies Baswedan untuk bergabung dengan Kim Plus dengan ceritanya, romansanya masing-masing. Kalau PKS dapat Suswono dia sebagai wakilnya Ridwan Kamil dan dipastikan bakal menang dalam Pilkada Jakarta karena lawannya tak ada. Yang kedua, PKB entah kontrak politik apa di belakangnya, tapi kita harus pahami Caimin sekarang terancam oleh NU sebagai induk organisasi yang melahirkan PKB. Begitulah orang mengiranya ketika zaman Gus Dur dulu dengan Matori Abdul Jalil sebagai ketum dan ketua Dewan Suronya Gus Dur. Lalu bagaimana dengan Nasdem? Nasdem terjepit di bisnis Surya Paloh, konon begitu. Karena itu jangan heran kemudian mereka bertemu kepentingan untuk bergabung dalam Kim Plus ini. Nah, pertanyaannya begini saudara sekalian.
begitu powerfulkah ya Istana Lama ini, J ini, sehingga dia bisa membuat orang tunggang langgang padahal masa jabatannya tinggal 2 bulan lagi. Maka perlu coba kita sekali lagi putarkan video Kodari untuk mengetahui itu. Coba dulu ya. Dari sana nanti kita akan bisa menganalisis siapa yang dalang, siapa yang wayang. Karena kelihatan P tidak terlalu aktif kelihatannya. J juga tidak terlalu aktif. Yang aktif itu kan D saja, Dasko. Kemana-mana dia melakukan bargaining power. Coba kita dengarkan dulu video dari Kodari ya. Sebesar-besar pohon. Kalau udah bawa kerja. Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Pohon beringin. Iya. Pohon jati. Bisa gede banget tuh. Alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu jadi perabot lu. Lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati, Pak. Gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Di mana gedenya? Lu gak kelihatan. Ya tadi, Pak, ketemu tukang kayu, Pak. Dia punya perkakas. Kalaupun pohonnya udah tumbang, ya jadi tukang kayunya jadi perabot. Kalau presiden selanjutnya nggak izin gimana? Iya. Iya gitu. Artinya presiden selanjutnya berarti. Ya sudah keluar lah. Hah? Sudah keluar. Oh. Ini post factum. Ini ada izin nggak? Ada izin nggak? Itu nggak bisa disimpulkan di depan, simpulkan belakang. Begitu kejadian, oh izin udah keluar. Mau izin mau enggak penting ya. Izin udah keluar. Izin udah keluar itu. Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? 08 dan dilaksanakan oleh 08 setengah. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya patokannya Kodari, ada 2 hal yang bisa kita lihat ya. Tukang tebangnya itu adalah tukang kayu, the carpenter. Sementara restunya secara post factum oleh 08. Lalu pelaksananya 08 setengah. Kira-kira bisa ditangkap ya. Maka secara teoritis apa yang disampaikan Kodari itu bahwa Kim Plus ini ya. Oke, sorry, maaf, saya ada keliru sedikit. sorry, saya agak keliru sedikit. Rupanya bisa keliru ya. Itu konteksnya tadi Golkar ya. Sorry, saya tidak diingatkan. Nah, oke. Ini konteksnya Kim Plus ya. Tapi kalau kita bicara tentang Kim Plus dan Golkar ya kurang lebih sama kan fenomenanya ya. Kurang lebih sama fenomenanya. Apalagi dia mengatakan pelaksananya 08 plus, 08 setengah. Siapa 08 setengah? Bahlil lah Pak ya. Tapi oke lah, kita balik ke Kim Plus ini. Kalau kita lihat ya, kalau kita cermati, yang pertama kali mengatakan Kim Plus itu adalah Dasko. Ya, itu yang pertama kali. Nah, makanya kemudian Faisal Assegaf menyebut inisial A, D, dan J. Ada lagi nggak dia sebut inisialnya? Ya A, D, dan J. Saya mengira A itu adalah Erlangga. Ternyata bukan. A itu bukan Erlangga. Tapi seorang tokoh yang dia sudah spill sesungguhnya di iNews ya. Dalam debat dengan dengan acara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, dan itu berasal dari partai pendukung Anies sendiri. Saya juga agak kaget, tapi benar atau enggak wallahu alam ya. Nah, tapi intinya yang di permukaan adalah Dasko. Dasko inilah yang kemudian bicara tentang Kim Plus, termasuk juga melakukan gerilya politiknya, termasuk hadir ke misalnya Habib Rizik Syihab. Ya, jadi saudara sekalian datang juga ke PKS
datang juga ke PKB, dan kalau yang kita tidak lihat datang adalah ke Nasdem, apakah datang atau enggak. Yang jelas selain Dasko, K juga melakukan manuver. Kaisang ya, datang ke Nasdem, kemudian datang ke PKS, datang juga ke PKB. Bahkan sangat khusus ke PKB-nya dengan menggunakan sarung dan lain sebagainya. Oke. Karena itu kalau saya baca ya, Kim Plus ini mungkin awalnya kehendak J dan D. J dan D ini sudah lama bekerjasama sepertinya, kalau kita pahami. Atau paling tidak karena Gerindra dan Jokowi sedang berkoalisi, ya sejak Pilpres sudah pasti. Tapi ada yang memperkirakan sebelum Pilpres sebenarnya mereka sudah bekerja sama, karena D ini juga diperkirakan orang dekatnya kekuasaan pada waktu itu ya, orang dekatnya B ya. Tetapi B kemudian tidak ada lagi di orbit karena dia dekat dengan PDIP dan Megawati. Maka D yang kemudian sekarang menjadi frontliner sebagai ketua harian. D inilah yang sangat aktif kesana kemari. Nah, pertanyaannya adalah ide untuk Kim Plus ini datang dari mana? Datang dari mana? Apakah dari D, apakah dari P, apakah dari J? Itu yang kemudian harus kita pahami. Saya berpikir ya, menurut saya ide awal mungkin dari J. Karena dia sudah pernah mempraktikkannya. Di Solo misalnya. Kemudian di Medan. Dan sekarang di Medan terjadi lagi kan. Semua partai diborong dan hanya satu yang tidak bisa. Fortunately di Medan masih ada lawan karena PDIP itu cukup kursinya. Di Solo pada pilkada 2020-2021 kemarin, semua partai diborong, PKS tidak cukup, dihadirkan calon independen. Jadi kalau kita melihat fenomena seperti itu, sepertinya persiapannya di sana. Artinya dia sudah persiapannya di sana. Nah, cuma dalam gerak selanjutnya, kelihatannya tidak mulus. Kelihatannya tidak mulus untuk menempatkan Kaisang sebagai wakil gubernurnya. Kelihatannya. Kenapa tidak mulus? Karena ada faktor PKS. PKS tidak akan bergerak, bergeming itu artinya tidak bergerak ya. Kalau seandainya kalau seandainya wakilnya tidak dari PKS, maka kemudian PKS mendapatkan keuntungan. Kemudian PKS mendapatkan keuntungan karena dia bisa menempatkan kadernya. Dan sudah pasti menang. Karena kalau misalnya Ridwan Kamil Suswono melawan kotak kosong atau melawan Dharma Pongrekun sebagai calon perseorangan atau independen, itu sama saja pasti ada peluang untuk menangnya. Jadi rasanya tidak mungkin tidak menang ya. Jadi itu sobat era sekalian ya. Karena itu ada hal yang memang harus kita garis bawahi, bahwa mungkin awalnya Kim Plus ini kendaraan bagi Kaisang, tapi belakangan barangkali bargaining position J tidak begitu kuat karena ada alasan untuk menarik PKS ke dalam gerbong itu. Karena kalau PKS tidak dijanjikan jabatan wagub, ya dia tidak akan mau bergabung. Kalau cuma sekedar misalnya kursi menteri misalnya, kemudian cost recovery yang diduga orang, mungkin nggak akan bergabung. Tapi biar adil ya terhadap PKS, coba kita dengarkan yang pernah disampaikan oleh Sohibul Iman bahwa tidak ada yang namanya cost recovery dan lain sebagainya. Sambil saya scrolling ya, ini penting juga karena tadi agak keliru saya soal pohon beringin tadi ya.
Jadi Sohibul Iman tak ada tawaran kursi uang pengganti pemilu, fitnah katanya. Itu bisa dilihat dari ini ya, dari di sini ya, klarifikasi PKS. Nah, sebentar lagi kita siapkan ya di klarifikasi PKS-nya. Jadi sobat era sekalian, menurut saya ya, inisiatif J ini dilaksanakan oleh D atas persetujuan atau sepengetahuan atau endorsement langsung tidak langsung oleh P, tapi ujungnya adalah goalnya adalah menyingkirkan Anies sebagai saingan P di dalam 2029, potensial ya saingan P di 2029. Sementara J pun berpikir dia tidak boleh ada saingan putra mahkotanya. Jadi putra mahkotanya ini harus berada pada orbit yang akan menjadi pesaing Prabowo atau tetap digandeng Prabowo, tergantung konstelasi politik ke depannya. Jadi sama-sama berkepentingan untuk menjadikan Anies tidak maju di Pilkada DKI karena dikhawatirkan akan menjadi tokoh sentral dengan expose sebagai gubernur DKI dan lain sebagainya yang kemudian terjadi.